Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberkahi kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pemeriksaan akuntansi, pokok bahasan kita adalah berkenaan dengan materialitas. Dalam hal ini, sebelum kita membahas mengenai materialitas, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai konsep materialitas dan konsep risiko audit. Kenapa? Karena ini ada korelasi antara materialitas dan risiko audit, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai materialitas dan pada pertemuan berikutnya kita baru akan membahas mengenai risiko audit. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa bahasan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materialitas, di mana materialitas ini digunakan dalam pelaksanaan audit pada sebuah entitas perusahaan. Materialitas dan risiko audit itu didasarkan pada pertimbangan cost and benefit antara biaya dan manfaat. Auditor tidak mungkin melakukan pemeriksaan atau semua transaksi yang dicerminkan dalam laporan keuangan, karena banyak atribut atau akun pada sebuah laporan keuangan dan auditor itu tidak mungkin untuk melakukan pemeriksaan secara keseluruhan. Biasanya yang dijadikan pemeriksaan oleh pihak auditor itu hanya pada batasan sampel saja yang dipergunakan. Auditor harus menggunakan konsep materialitas dan konsep risiko audit dalam menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditannya. Karena yang tadi saya jelaskan bahwa tidak semua bukti transaksi atau akun yang ada dalam laporan keuangan itu diaudit oleh auditor. Namun mereka dalam proses auditnya itu menggunakan sampel, sehingga dalam proses audit tersebut harus mempertimbangkan tingkat materialitas dan resiko audit yang mungkin terjadi, sehingga kedua hal tersebut itu dijadikan dasar dalam membuat opini laporan audit. Konsep materialitas itu berkaitan dengan seberapa besar salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh auditor, agar pemakaian laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut. Apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan asersi terlebih dahulu? Asersi itu adalah pernyataan manajemen yang terkandung dalam komponen laporan keuangan. Artinya, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen untuk diaudit itu namanya adalah asersi. Nah, asersi tersebut itu dapat diterima oleh auditor saat laporan keuangan tersebut itu dipergunakan oleh stakeholder. Nah, besar kecilnya salah saji tersebut itu tidak berdampak terhadap yang namanya keputusan. Sehingga itu istilahnya adalah materialitas. Contoh sederhananya begini. Pada saat kita memiliki uang 100.000 untuk mentraktir teman-teman. Nah, uang 100.000 tersebut itu hilang. Apakah keputusan untuk mentraktir teman-teman itu akan tetap jalan atau tidak? Bagi yang pendapatannya itu katakanlah 100.000, maka kemungkinan besar
niat untuk melakukan yang namanya traktir tersebut itu tidak akan terjadi, sehingga 100.000 itu nilainya dianggap materialitas. Tapi bagi yang penghasilannya misalnya dalam 1 bulan 5 juta gitu, maka ketika dia kehilangan 100.000, maka kemungkinan besar niat untuk melakukan traktir teman-teman itu bisa tetap terlaksana. Kenapa? Karena uang 100.000 tersebut nilainya dianggap tidak materialitas. Nah, ini yang dikaitkan dengan tadi masalah cost and benefit-nya. Sedangkan untuk konsep risiko audit itu berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material. Kalau tadi kita ngebahas tentang masalah pemahaman konsep materialitas terhadap sebuah nilai, maka ada kemungkinan auditor itu akan mengalami resiko kegagalan atau resiko audit dalam membuat yang namanya opini. Hal tersebut itu disebabkan oleh identifikasi tingkat materialitas yang salah. Misal katakanlah, walaupun sudah ditentukan tingkat materialitasnya 100.000, tapi ada transaksi di bawah 100.000 tersebut itu yang pada prinsipnya berdampak terhadap sebuah laporan keuangan salah saji. Sehingga itu yang menjadi resiko dalam pelaksanaan audit. Lebih jelasnya, kita akan membahas satu persatu. Pertama, bahasanya adalah materialitas. Apa sih itu materialitas? Materialitas dimaknai sebagai besarnya nilai penghapusan atau kesalahan penyajian informasi yang berhubungan dengan situasi melingkupinya, sehingga dapat mengakibatkan perubahan atau mempengaruhi pertimbangan pihak yang menaruh kepercayaan atas informasi tersebut karena adanya penghapusan atau salah saji yang dilakukan. Contoh misalnya, sebagaimana tadi saya contohkan terkait dengan nilai uang 100.000. Nah, kalau misalnya kita masuk dalam laporan keuangan, semisal apakah angka 500.000 itu materialitas atau tidak? Sebenarnya indikatornya bisa dilihat dari yang namanya pendapatan perusahaan. Tapi apakah itu menjadi indikator utama? Tidak. Karena ada beberapa hal walaupun nilai pendapatan perusahaan itu tinggi, namun tingkat materialitas 500.000 misalnya itu berdampak atau memiliki yang namanya pengaruh. Nah, 500.000 tersebut itu apakah memiliki pengaruh terhadap kepercayaan informasi kalau misalnya ada salah saji terhadap nilai tersebut. Itu yang dimaksud dengan materialitas. Ada dua pengelompokan terkait dengan materialitas ini. Pertama, materialitas pada tingkat laporan keuangan. Untuk materialitas pada tingkat laporan keuangan ini, auditor itu menetapkan nilai tertentu yang dipergunakan untuk semua akun dalam laporan keuangan. Misal katakanlah menetapkan bahwa tingkat materialitasnya 500.000, maka semua transaksi pada akun-akun laporan keuangan itu dipergunakan nilainya adalah 500.000. Sedangkan yang kedua itu adalah materialitas pada tingkat saldo akun rekening. Kalau untuk hal ini,
masing-masing akun rekening, baik di neraca ataupun di laporan laba rugi, itu memiliki tingkat materialitas yang berbeda. Misal katakanlah akun kas pada tingkat materialitas 100.000, akun persediaan pada tingkat materialitas 500.000, akun aset tetap misalnya katakanlah tingkat materialitasnya 1 juta. Itu kalau misalnya berhubungan dengan materialitas pada tingkat saldo akun rekening. Pertimbangan awal dalam materialitas pada tingkat laporan keuangan ini karena pendapat auditor mengenai kewajaran mencakup laporan keuangan secara keseluruhan. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan bahwa nilai materialitas itu yang telah ditentukan dipergunakan untuk semua komponen dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, meliputi besarnya salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting sehingga membuat laporan keuangan menjadi tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kalau misalnya tingkat materialitas yang ditentukan itu adalah 500.000, maka nilai 500.000 tersebut itu dipergunakan untuk semua komponen dalam laporan keuangan, baik itu akun-akun di laporan laba rugi maupun akun-akun dalam neraca. Dalam hal materialitas pada tingkat laporan keuangan itu terdapat pedoman kuantitatif yang dapat dipergunakan untuk menentukan tingkat materialitas. Nah, tingkat materialitas tersebut inilah yang pada akhirnya dijadikan dasar untuk seluruh akun dalam laporan keuangan pada saat pelaksanaan audit. Contoh misalnya, ditetapkan nilai 5% sampai dengan 10% dari laba bersih. Semisal kalau misalnya laba bersihnya besar, maka yang ditetapkan itu adalah 5%. Tapi kalau misalnya laba bersihnya kecil, misalnya yang penetapannya adalah 10% atau 0,5% sampai dengan 1% dari total aset atau misalnya 1% dari modal atau 0,5% sampai dengan 1% dari pendapatan kotor. Ini yang biasanya dipergunakan auditor dalam menentukan tingkat materialitas pada laporan keuangan. Angka-angka atau persentase tersebut itu pada prinsipnya tidak baku, tergantung kebijakan dari auditor tersebut dalam hal menentukan tingkat materialitasnya. Dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh pengalaman mereka, dipengaruhi oleh waktu, dipengaruhi oleh fee, dipengaruhi oleh tim. Banyak hal yang berdampak untuk menentukan tingkat materialitas pada pelaksanaan audit. Namun, ada juga pedoman kualitatif yang dapat dipergunakan dalam menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan ini. Pedoman kualitatif ini berhubungan dengan penyebab salah saji di mana nilainya itu dimungkinkan tidak material, tapi memiliki dampak terhadap yang namanya masa depan perusahaan, sehingga itu bisa dijadikan alternatif bagi auditor untuk menentukan tingkat materialitasnya. Contoh misalnya,
apabila ada salah saji yang berhubungan dengan tindakan melawan hukum yang nilainya secara kuantitatif itu sebenarnya tidak material. Akan tetapi berakibat auditor itu dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat resiko signifikan sebagai tambahan atas risiko yang diakibatkan oleh tindakan melawan hukum tersebut. Kalau misalnya dalam perusahaan tersebut itu ada sebuah transaksi yang tingkat materialitasnya itu sebenarnya rendah, tapi memiliki dampak hukum yang luas atau berdampak terhadap kesinambungan suatu usaha, maka hal tersebut itu dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan materialitas dalam hal laporan pelaksanaan audit tersebut. Bahasan berikutnya itu adalah materialitas pada tingkat saldo akun atau rekening. Maksudnya ini adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo rekening yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkatan tersebut merupakan salah saji yang bisa diterima oleh auditor dalam pelaksanaan auditnya. Auditor itu melakukan verifikasi atas saldo-saldo rekening untuk dapat memperoleh kesimpulan menyeluruh mengenai kewajaran dalam laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dalam hal ini, auditor itu harus melihat laporan keuangan secara keseluruhan, saldo pada masing-masing akun dalam laporan laba rugi dan neraca itu harus diperhatikan secara detail dan seksama, sehingga akan dapat menentukan tingkat materialitasnya pada masing-masing akun rekening tersebut. Contoh semisalnya adalah dalam sebuah neraca pada PT ZAD misalnya itu terdapat saldo kas sebesar 500.000, saldo piutang dagang 1.500.000, saldo persediaan 3 juta, saldo asetnya adalah 5 juta. Kalau lihat dari proporsi prosentasenya, maka akan terlihat bahwa kas itu adalah kontribusinya 5%, piutang dagang kontribusinya 15%, persediaan kontribusinya 30%, dan aktiva aset kontribusinya 50% terhadap saldo aset pada PT ZAD tersebut. Nah, dari saldo aset tersebut, maka kita akan menentukan tingkat materialitas pada masing-masing saldo akun atau rekeningnya. Bagaimana caranya? Tahapan yang dilakukan dalam menentukan materialitas pada tingkat saldo akun atau rekening dalam kasus tersebut, auditor menduga bahwa terdapat salah saji pada kas, piutang dagang, persediaan, dan aset tetap yang ditaksir oleh pihak auditor. Sehingga bila didasarkan pada pengalaman auditor, maka tingkat materialitas yang dipergunakan itu adalah 1% dari total asetnya. Maka kalau kita ketahui tadi total asetnya itu adalah 10 juta dan taksiran awal yang ditentukan oleh auditor untuk menentukan materialitasnya itu adalah 1%, maka nilainya itu adalah 100.000. Nah, tahapan berikutnya ketika kita sudah mengetahui tingkat materialitas yang ditentukan itu sebesar 100.000, 100.000 tersebut itu di breakdown pada masing-masing akun untuk menentukan tingkat materialitas pada masing-masing akun tersebut. Karena
Tadi kita ketahui dalam contoh nilai kontribusi kas itu hanya 5%, maka tingkat materialitas yang ditentukan itu adalah 5%-nya dari 100, yaitu Rp5.000. Hal ini dimaknai bahwa untuk transaksi yang berhubungan dengan kas, baik itu kas masuk ataupun kas keluar, maka tingkat materialitas ditentukan itu adalah sebesar Rp5.000. Semua transaksi yang berhubungan dengan Rp5.000 itu akan diambil sampling oleh pihak auditor untuk dilakukan yang namanya pemeriksaan. Sedangkan transaksi di bawah Rp5.000 itu oleh pihak auditor akan diabaikan. Nah, begitu juga dengan transaksi piutang dagang, persediaan, dan aset. Sehingga kita akan mengetahui bahwa materialitas pada tingkat saldo akun ini akan berbeda pada masing-masing akunnya. Ini terdapat dua istilah yang saling berhubungan tapi memiliki yang namanya perbedaan terkait dengan konsep materialitas pada tingkat saldo akun atau rekening dengan istilah saldo akun atau rekening yang material. Kalau konsep materialitas pada tingkat saldo akun atau rekening adalah konsep materialitas dengan jumlah salah saji yang bisa mempengaruhi terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Ini yang kita lakukan bahasan sebelumnya, bahwa konsep materialitas pada tingkat saldo akun ini akan berbeda pada masing-masing akunnya. Hal ini dipengaruhi oleh hal yang kedua, yaitu saldo akun rekening yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun rekening yang tercatat dalam pembukuan. Karena semakin besar saldo akun rekening yang ditunjukkan dalam pembukuan tersebut, maka tingkat materialitasnya dari ketentuan ketentuan taksiran awal itu akan lebih besar. Sedangkan kalau saldonya lebih kecil, maka nilainya akan lebih kecil juga. Itu bahasan yang berkaitan dengan materialitas. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.